Gitu. Kan, ya kan. Mau kalau nggak juara setidaknya main di Seala. So, without further ado, sesaat lagi kita akan segera masuki map kita. Yang kelima, Survivors, ini dia Nextera! Here we go, let's begin the game guys. Di mana kita sudah melihat bahwa pesawat akan segera bergerak dan meluncur dari arah pertengahan Intellect Center dan juga Twin Bridge menuju ke arah Plazaria. Waduh, ini asik banget pesawatnya mengakomodir semua tim untuk ke drop zone mereka masing-masing. Tapi berbicara hari kemarin, Nexteranya sih lumayan chaos seperti yang sempat kita bahas barusan di Plazaria bersama dengan Bung Surya tadi. Dan sepertinya ada juga beberapa pergerakan yang lumayan obvious. Seperti di museum, gue udah melihat adanya Genesis Dogma dan juga anak-anak dari Bigetron Delta. Bahkan udah ada yang nyampe tanah duluan dan langsung nembak-nembak yang masih di atas awan Bung Skyla. Wait a minute, what's happening? What is happening? Because karena tadi dia masih ada di atas padahal dia udah turun berbarengan sama teman-teman dari Dewa United Apollo. Ya. Tapi kita nggak tahu juga di lain sisi ada Keong yang masih terus memberikan perlawanan. Keong berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi. Begitu juga dengan Tiger Wong Esports. Tapi kalau kita lihat kali ini fight yang sedang terjadi justru Bigetron Delta. Keong udah cukup sekarat dan satu orang udah berhasil di take down di sana. Seorang Dels tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Keong dengan 2 poin eliminasinya. Cukup mendominasi, GD hanya menyisakan seorang Kiki yang sudah tidak bisa berbuat lebih jauh lagi. Satu player akan dikirim untuk menyelamatkan placement poin mereka. 3 poin eliminasi didapatkan oleh seorang Keong kali ini dan Vesaka harus tumbang di posisi ke-12. Yap, banyak perang terjadi, bukan cuma di museum, bahkan tadi kita juga ada mention kemungkinan Plazaria pasti berdarah lagi dan Vesaka sekian kalinya menjadi korban. Tapi melihat membahas perang yang terjadi di museum di mana Bigetron juga berhasil mengandaskan Genesis Dogma. Harusnya Genesis Dogma punya mindset yang udah pasti bakal ada yang nabrak Bung Skyla. Harusnya. Tapi kalau lu lihat kali ini, Onyx juga masih coba untuk melakukan split position seperti biasa. Tapi kali ini Morph juga lebih siap lagi dan mereka mengantisipasi pergerakan dari Onyx untuk setidaknya gimana caranya bisa menahan pergerakan mereka ketika coba untuk bergerak di tengah. Tapi tidak berjalan sesuai rencana karena Onyx Olympusnya sendiri udah siap dengan apapun yang dihadapi di depan mereka. Betul, betul. Dan menariknya sekarang ketika kita bisa lihat gimana apa yang terjadi saat ini di depan layar kaca kita ini benar-benar membuat kondisi jadi agak rancu bisa gue katakan karena Onyx Olympus kalau ngomongin versatile lainnya itu luar biasa sekali. Mereka bermain versatile sekali dan Morph kali ini juga lumayan diuntungkan dengan Bigetron yang ngawang nggak ke mood side. Dan ini info yang nggak boleh disia-siakan teman-teman, apalagi gue lihat juga ada aksi di tempat lain. MBR Epsilon berhasil mendapatkan pick off dan T-Bang berhasil menghidupkan teman-temannya, tapi tetap kembali terjadi di tangan seorang Kiba, Bung Skyla. Iya, gak berhenti sampai di situ. Cibeng berhasil menghidupkan seorang Zero kembali, tapi nampaknya tidak akan menjadi cukup karena ternyata Jack berhasil menubahkan satu player yang tersisa. Morph Team satu persatu harus terluluh lantahkan di tangan Onyx Olympus. Wah. Ini Onyx Olympus cenderung terlihat tanpa rasa takut sama sekali. Gantinya line up Joel masuk menggantikan seorang Gare. Permainan mereka terlihat santai tapi pasti nih Bung Skyla. Lebih berani, lebih terorganisir bisa gue bilang karena fight di early game itu lebih ke arah otot yang mereka miliki sebenarnya. Tapi di lain sisi ada fight yang sedang terjadi mengundang teman-teman dari RRQ untuk melihat apa yang sedang terjadi di bagian mat side. Tembakan sudah mulai dikeluarkan, Joel sudah mulai terlihat langsung keluar tapi connect langsung ke arah satu playernya. Coba untuk mundur terlebih dahulu dan Dudes berada di kondisi yang cukup menguntungkan untuk RRQ. Tinggal gimana caranya eliminasi yang bisa diberikan oleh RRQ menjawab pertarungan yang sudah dibuka oleh mereka. Ya ini posisinya dari RRQ sih udah sadar betul kalau sekitaran mood side sampai menuju DK-nya nih pasti bakal ada chain reaction. So RRQ juga terlihat sangat hati-hati sekali walaupun pergerakannya terlihat sangat cepat sekali. Tidak seperti apa yang biasa dia mainkan di Nextera sebelumnya Bung Skyla. Yes, RRQ tahu betul kelemahan mereka adalah ketika mereka coba untuk bermain pasif tapi ternyata lawannya pun tidak melakukan bersih-bersih di sekeliling zona. Dan hal tersebut yang mereka coba ubah, mereka harus bersih-bersih dari awal dan dapetin poin eliminasi sebanyak mungkin untuk menghindari penumpukan di akhir late game. Wah, Onyx Kiba. Akankah dia selamat? Tapi sepertinya pemilihan off angle-nya masih cukup baik. Menyebabkan Kiba pun masih bisa selamat dari peluru panas anak-anak RRQ Kazu. Tapi aksi yang lain terjadi juga. Sekitaran Farmtopia udah ada tim Torat melawan Yostar kali ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sementara di sisi lain ada Dudes. Tanpa ternotis kamera kita berhasil nge-pick off satu lagi
dari anak-anak Onyx Olympus. Dan Extender berhasil mendapatkan Kapten Darko, Bung Skyla. Ya, sementara itu North kali ini coba untuk menjaga pergerakan dari 3 orang sekaligus. North coba untuk berputar terlebih dahulu sambil melihat ada siapa di daerah dalam, tapi ternyata Northnya berhasil ditumbangkan. Begitu juga dengan Ikal yang udah cukup sekarang, tapi Ikal masih mendapatkan satu backup fire dari seorang Lozi. Masih cukup kuat untuk bertahan. North tidak bisa diselamatkan lagi. Coba untuk mencari di sebelah kiri, masih ada Glual yang coba untuk tertahan, tapi Indostars tidak akan berhenti sampai di sana. Mereka akan coba untuk mencari di mana lawannya berada, karena memang ini akan menjadi satu ancaman untuk Torat. Kalau mereka gagal, artinya mereka gagal untuk konsisten di setiap round yang mereka miliki. Kocel udah cukup sekarat. Lozi masih coba untuk mencari, menggunakan Rebel Rush dan melihat 2 orang yang ada di sana. Lozi. Tapi sayangnya satu, tukar satu sudah berhasil didapatkan. Dan Torat masih dengan 3 player ya, Jiswan. Ya, ini udah pasti harus dieksekusi dengan berhasil sama Torat. Karena Torat udah sukses banget narik Indostar keluar. Exactly. Tapi, wait a minute. Lo bisa lihat gimana Onyx Olympus gak bisa kemana-mana. Terbegal di tangan EVOS Divine, Bung Skyla. Oh my god, EVOS Divine kali ini coba untuk melakukan penyisiran zona dan membuat mereka memiliki 5 poin eliminasi yang tentunya sangat menguntungkan untuk mereka. Wah, ini bikin gue speechless banget. Kayak EVOS masih berani bermain dan dia tahu betul di luar zona pun masih ada kesempatannya karena lumayan pasif nih, bisa dikatakan 35 orang masih tersisa. Dan oke, MBR juga bakal coba retake mood side-nya, yang mana mood side ternyata masih disinggahi oleh RRQ Kazu. Terlihat Rehan sepertinya mengurungkan niatnya, Bung Skyla. Yes, emang ini sudah keluar dari karakteristik mereka. Gue yakin MBR hanya ingin melakukan rotasi agar tidak bertemu dengan lawan aja, tapi ternyata di bagian sana masih ada RRQ yang membuat mereka harus berpikir 2 kali hal apa yang harus mereka lakukan. RRQ pun coba untuk mengusir Onyx dari kompon yang mereka miliki, dari drop zone mereka, tapi tidak melakukan perlawanan lebih jauh lagi. Wah, ini usaha yang menurut gua lumayan beresiko namun lumayan taktis juga dari MBR Epsilon. Ditambah RRQ-nya juga nggak ngoyo untuk benar-benar maksain keadaan. Karena memang kebetulan zona juga masih di area tersebut. Dan ini dia, udah sampai Farmtopia di mana Bigetron Delta tadi aksinya sempat ada di arah museum. Tapi ya karena tadi sempat ada aksi dari tim Torat dan juga Indostars di arah depan Farmtopia di Robo, itu membuat Farmtopianya jadi kosong dan Bigetron bisa melanglang buana ke sekitaran Farmtopia, Bung Skyla. Oh, dan ini tentunya membuat Bigetron Delta juga memiliki fire tempur di bagian early game lebih kuat lagi karena adanya seorang Reo ditambah Dix dan juga Keong. Artinya mereka memiliki 3 player depan. Mereka nggak pakai Suef yang notabene selalu bermain di daerah belakang. Ini menjadi sangat-sangat unik menurut gue line up mereka yang mereka miliki, karena mereka artinya sudah expect bahwa di early game itu akan ada fight yang terjadi dan mereka harus siap akan hal tersebut. Tapi ini juga mematahkan beberapa teori dari kita yang menunjukkan kalau Keong ini nggak memiliki mental offline. Ternyata nggak juga, karena setelah kita lihat-lihat 5 round yang sudah berjalan, Keong masih menunjukkan konsistensinya dengan selalu memberikan 1-2 pick off yang cukup mahal pada akhirnya. Ya, bahkan di momen Bung Skyla lagi ngomong aja tadi, Keong berhasil dapetin pick off lagi gitu ya kan. Jadi ini benar-benar menjadi sebuah ajang pembuktian untuk Keong. Tinggal dikasih jam terbang lebih aja, ditambah player-player dari Bigetron yang masih bisa diberdayakan lagi. Itu udah terbukti juga digunakan di hari-hari yang lumayan krusial kayak gini. Tapi kita lihat ada Kapten Irap dan juga Bara memberikan kontribusinya untuk Tiger Wong Esports, membuat Bigetron juga masih harus ketar-ketir. Aduh, Keong. Untungnya masih bisa menggunakan launchpad-nya dan selamat dari jangkauan tembak anak-anak Tiger Wong Esports. Oh my god, masih ada Nems yang bisa memberikan upaya backup yang cukup baik tentunya, membuat delay agar Tiger Wong Esports masih setidaknya terdistract. Namun sudah bisa nggak boleh basa-basi lagi karena ini udah langsung diduain. Dan membuat Nems memang harus menjadi korbannya. Sayang banget Nems tadi udah benar-benar berhasil melakukan upaya satu uji coba melawan 2 player sekaligus, tapi sayangnya masih kurang efektif. Tapi di lain sisi kali ini MBR masih belum berhenti. Mereka masih akan berhadapan dengan teman-teman dari RRQ yang sudah berhasil menemukan 1 player ya. Razor berhasil mendapatkan seorang Valve, 1 player harus tumbang di daerah bawah. Dan kali ini Abai sudah melihat ada seorang Made di kejauhan. Coba untuk bertahan, coba untuk melakukan 1 tembakan ke arah seorang Made dengan sangat presisi di sana. Dan Abai sudah melihat ada 1 player di arah depan. Dots berhasil menumbangkan di sana 2 player dari MBR harus melarikan diri. Wah, gua sih udah speechless ya kalau udah lihat momen-momen mengerikan seperti ini. MBR sayang sekali menurut gua sampai di round kelima ini permainan mereka bahkan tidak semulus game mereka di Point Rush Day One. Benar-benar sangat naas. Tersisa 1 round aja kesempatan mereka, tapi sisi lain kita bisa lihat gimana Abax
Berhasil dapetin satu orang North dari tim Torret dan sesaat lagi kita bisa lihat EVOS lagi mengumpulkan pundi-pundi poin eliminasi mereka menuju ke tim selanjutnya yaitu tim Torret, di mana Ray berhasil dapetin Kapten Dark Claw. Agak berbahaya momentumnya, tapi kita bisa lihat gimana Rasya juga bekerja sama dengan sangat baik sehingga EVOS Divine setidaknya udah mengantongi 9 poin eliminasi kali ini. Dan dari kejauhan ada presence dari Beyond tadi yang juga berhasil mendapatkan satu lagi kontribusi untuk Dewa United, Boom Skylar. Ya, nggak berhenti sampai di sana. Mereka pun berhasil mendapatkan seorang Lozi lagi kali ini. Coba untuk mencari di mana lawan berada. Ikal menjadi target selanjutnya dan Rasya. Such a miracle boy, such a miracle team. Dengan 11 poin eliminasi berhasil mereka dapatkan dan tentunya masih bisa bertambah lagi karena mereka masih cukup lengkap dengan 4 orang yang tersisa, Gisven. Ya, ini kalau ngomongin yang tersisa juga, masihkah bisa ada spot yang tersisa untuk EVOS Divine? Mungkin kill mereka luar biasa, tapi spot di zona selanjutnya di Zipway yang kebetulan diisi sama anak-anak Indostars dan juga Dewa United Apollo, akankah diberikan begitu saja secara gratis di saat yang bersamaan juga ada aksi terjadi dari Abai? Abai berhasil dapetin Giba dan juga Abai bersama kawan-kawannya ini udah notice betul setidaknya ada 2-3 tim yang juga mendekat ke arah mereka. Ya, RRQ Kazu 6 poin eliminasi dan kali ini mereka harus coba untuk bertahan di bagian yang cukup familiar untuk mereka tahan, yaitu drop zone mereka sendiri. Rushdown akan menjadi bagian dari zona-zona terakhir dan Gardu sudah mulai terlihat kali ini oleh seorang Razor. Coba dihujani peluru, coba dihancurkan satu vehicle tapi ini mengundang pergerakan dari tim Morph yang sedang bergerak ke arah RRQ Kazu. Sudah mulai melihat adanya seorang Besto tapi dari arah belakang mereka masih belum sadar kalau teman-teman dari Morph bakal join to fight kali ini, Ajisman. Ya, ini bisa gua katakan perjalanan yang amat sangat gak mulus untuk Onyx Olympus. Dan begitu juga dengan MBR Epsilon. Onyx Olympus hashtag 10, MBR Epsilon hashtag 9. Dan Abai masih meneruskan aksi gilanya. Yang semakin gila lagi ditambah dengan robot Razor di sana. Karena mereka sudah mengetahui posisi sisa player dari Morph. Langsung straight forward maju ke depan. Pusatkan lagi. Berhasil mendapatkan lagi seorang player dari Morph. Ini udah menjadi free point untuk RRQ Kazu dan anak-anak Morph Team harus kandas di peringkat ke-8. 11 poin eliminasi, siapapun yang datang ke daerah markas mereka ternyata berhasil diluluhlantahkan dengan cukup mudah dan benar-benar apa yang dilakukan oleh RRQ itu berbuah dengan hasil yang cukup manis. Tapi kita tahan sejenak karena kali ini Indostars akan berhadapan dengan teman-teman dari EVOS yang sudah memiliki 11 poin eliminasi. Apakah mereka bisa bertahan karena memang ini akan sulit. Indostars masih cukup solid dengan line up yang mereka miliki, masih coba untuk bertahan, tapi EVOS Divine sudah kehilangan satu player di lane sisi Abai, berhasil mendapatkan seorang Bara di titik kejauhan yang lain. Wah, ini harus benar-benar hati-hati, terutama EVOS Divine. Mereka bisa kena chain reaction, chain effect dari triggernya anak-anak Bigetron, triggernya anak-anak Indostars dan juga Dewa United Apollo. Ditambah masih ada satu orang Jojo di sana, tapi Dudes once again and again selalu memberikan kontribusinya untuk membuka peluang dari RRQ Kazu. Kalau udah kayak gini, RRQ Kazu udah tinggal menunggu di ujung zona, di ujung yang paling aman, yang minim dari penumpukan dan biarkan sisa tim penumpukan yang ada ini berperang. Pecah perang akan dimanfaatkan oleh RRQ Kazu untuk saving placement point. Tapi sepertinya Indostars akan berkata lain karena ada satu player yang sedikit mendistraksi yaitu Regalot dan juga ada Razor di sana, Bung Skylar. Yes, masih coba untuk bertahan, masih coba untuk mencari celah dari perangan yang sedang terjadi. Kali ini teman-teman dari EVOS Divine coba untuk menjadi satu tim yang cukup menahan pergerakan mereka dan tidak terlalu agresif karena memang ini masih belum menguntungkan untuk melakukan fight di menit-menit sekarang. Tapi Razor, begitu juga dengan Abai, berhasil ditumbangkan satu persatu. Waduh, Razornya tumbang. Dan ini sepertinya malah menjadi senjata makan tuan untuk RRQ Kazu. Mungkin Legalot berhasil mendapatkan lagi pundi poinnya. Namun kita lihat ternyata sayang sekali Bigetron Delta. Harus kandas begitu saya begitu juga dengan tim Torret karena memang udah nggak bisa keep up lagi dengan personil yang semakin sedikit. 05 berbicara mendapatkan Rush di sana tapi mendapatkan juga poin dari seorang Abai yang berhasil digocek. Dan Abai akhirnya berhasil mendapatkan seorang 05. Untungnya backup dari Portalgo dan juga Sam13 di sini masih cukup baik.
dan bisa secepat itu Bung Skyla dari Dewa United Apollo. Ya, masih coba untuk bertahan. Dan Dewa United tidak melakukan banyak pergerakan, tapi mereka bakal komit ke daerah dalam. Ada seorang Ray yang berhasil mendapatkan seorang Lim di sana. Mr. Seventeen harus langsung dipunish dengan cukup mudah. Bion coba untuk bertahan dari gempuran yang diberikan oleh teman-teman dari EVOS Divine. Sementara EVOS Divine coba untuk mengacukan semuanya dan bergerak maju ke daerah pertahanan yang lain. Satu granat coba dilemparkan, connect ke arah seorang Ray, tapi Sub-13 pun berhasil mendapatkan satu confirm kill-nya. Dudes juga di line sisi berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan Najis Fan. Ya, ini Bion juga dari tadi lagi berusaha sekuat tenaga. Oh my god, Kochel harus knockdown di sana. Dan ini udah tinggal tim Invited. Lagi-lagi Battle of Invited. Tim Bung Skyla, let's go. Ini semakin padat ditambah Mr. 05 berhasil dapetin Ektindir. Ray harus cari angle dulu, tapi Ektindir masih bisa melawan dan Indosar udah kandas. This is the real Battle of Invited. Ya, tersisa 3 tim lagi dan EVOS dengan 3 poin eliminasi atau 3 orang yang hidup. 17 poin eliminasi sudah berhasil didapatkan. Dudes sudah cukup sekarang menuju dari Flori dan Dudes harus tumbang di sana menuju dengan EVOS Sahabat yang sudah melihat satu lagi dapat, dan ini adalah Buya untuk EVOS Divine. EVOS di sini, EVOS di sana, teriakan bersama-sama, EVOS. Luar biasa sekali, permainan yang sangat-sangat penuh tekanan, namun hasil yang sangat menawan, luar biasa. Dengan seluruh ketenangan anak muda ini, tanpa lead dari Gedai pun, mereka masih membuktikan mereka punya kapasitas yang ada di atas. 31 poin mereka dapatkan dalam satu match. Sementara RRQ Kazu selaku dari salah satu